Sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Saya tangkap dari pernyataan hakim ini. Katanya jangan dianggap mahkamah sebagai keranjang sampah dan tumpuan untuk mengadili permasalahan gitu. Jadi kalau bukan ke MK, ke siapa lagi? Katanya si MK adalah mahkamah tertinggi negeri ini gitu. Kita harus hormati, independen tentunya. Kalau sudah tahu seperti ini, ngapain diterima kemarin kasusnya? Ngapain diterima bahwa begini sampai proses episode 1 sampai kayak drama Korea aja gitu kalau sudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Faris Alfian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Hari ini tepat tanggal 22 April 2024, MK sudah memutuskan bahwa siapa yang akan menjadi pemenang pemilu di sengketa Pilpres 2024 kemarin ya. Teman-teman semua, di video ini saya mungkin semua udah tahu keputusan MK sudah jelas bahwa MK artinya menolak permohonan dari 01 dan 03 untuk mendiskualifikasi 02 tentang Pilpres kemarin. Tetapi di sini toh semua perjuangan sudah usai mungkin ya. Saya sebagai pendukung 01 di sini agak sedikit kecewa sih dengan keputusan ini. Cuman dengan saya tekankan lagi, mungkin ini adalah yang terbaik karena semua yang kita usahakan, semua perjuangan gak akan sia-sia. Artinya nggak akan sia-sia. Mungkin 01 nggak menang, tapi setidaknya mungkin kalau bagi kami pendukung 01, Bapak Anies ya, Bapak Anies tidak meninggalkan kami para pendukungnya, kami siap timbul dan tenggelam bersama dia. Artinya kami siap berada di barisan perubahan tersebut. Karena kami sebenarnya saya kemarin tahun 2019 Pilpres 2019 maksud saya, kita sudah mati-matian dan akhirnya kami mendukung Bapak Prabowo, kami ditinggalkan malah ikut dengan kursi penguasa dengan catatan kalau tidak ada di kursi kekuasaan maka tidak akan lancar segalanya. Jadi memang enak di kursi kekuasaan itu. Oke teman-teman, kita review ulang. Mungkin teman-teman yang selaras dengan saya pendukung Abah Anies mungkin agak sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa. Kita yang penting sudah berjuang. Hasil dari perjuangan apapun yang kita lakukan tetap semua sudah kehendak Tuhan ya. Kita tidak boleh menjadi larut dalam situasi ini terus-menerus gitu. Kita masih ada perjuangan hidup, perjuangan keluarga, karena walaupun diganti presidennya pun ini tetap saja teman-teman semua bahwa ini adalah ya program Indonesia Maju ini yang digaungkan oleh Bapak Prabowo itu adalah programnya Bapak Jokowi, artinya melanjutkan program yang lalu gitu. Ini Bapak Prabowo hanya melanjutkan. Jadi kenapa kita mengusung perubahan? Karena serasa kita sudah dua periode, artinya 10 tahun dipimpin oleh pemimpin yang sama, dan Indonesia itu korupsi makin banyak, terus makin meningkat, hutang makin tinggi, terus kemakmuran tidak terjamin gitu. Makanya kami ikut, saya maksudnya kami itu sama siapa sih? Kita toh di sini
yang bilang kami itu pendukung siapa sih kita gitu kan artinya. Jadi saya aja gitu, saya ngerasain gitu. Jadi karena yang terjadi di lapangan gitu, bahwa kita sudah dipimpin oleh 2 periode dengan pemimpin yang sama, tapi tidak ada perubahan, ya otomatis kita dengan angin segar Bapak Anies ingin mengusung perubahan, ya kami dukung dong. Tetapi di sini mau tidak mau, apapun yang kita perjuangkan, tetap hasilnya semua di akhir itu kehendak Tuhan. Jadi mungkin inilah ada kehendak yang maha kuasa, tentunya 02 tetap yang menang gitu. Tetap semangat, nggak apa-apa, kita masih panjang perjalanan hidup kita, jangan menyerah. Tetap walaupun siapapun yang menang, pada akhirnya itu adalah tanggung jawab besar, bukan hanya tanggung jawab di dunia tentunya, di akhirat. Saya nggak mau ngomong tentang dunia dan akhirat di sini teman-teman. Soalnya saya udah males. Karena apa saya bilang males? Nanti dibilangnya jangan bawa-bawa agama ke politik, bla 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 begini-begini. Ya saya nggak mau panjang lebar karena saya males kalau untuk ngeladenin gitu. Karena setelah ini dilantiknya Bapak Prabowo, tentunya Bapak Prabowo mau tidak mau pendukung 01 pun dianggap rakyatnya kan, masa dipisah-pisah kan, enggak gitu. Jadi pendukung semuanya menjadi rakyat Bapak 02 atau Bapak Prabowo Gibran. Oke teman-teman, kita review ulang keputusan MK ya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam menolak pemohon dan termohon untuk seluruhnya. Jadi udah jelas ya, MK ini artinya menolak semua yang diajukan oleh 01 dan 03. Jadi saya kembali ke yang tadi, bahwa kalaupun ini akhirnya sudah tak ketahuan siapa yang akan menjadi pemenangnya, ya kita pasti udah mengira gitu. Ya setidaknya Indonesia akan damai lah setelah ini gitu, maksud saya. Setelah ini Indonesia semoga damai, karena mungkin akan banyak yang akan nggak terima gitu di sini. Katanya setelah ini ada di komenan gitu, di sini ada lihat itu, yes sorry ya, awok apa ini, Saldi Isra pastilah disetting opinion Anies karena yes, bye 01 dan 03 pasti semuanya di situ. Dan ada tadi yang bilang apa ya, setelah mengajukan permohonan ke MK, setelah ini kalau semuanya ditolak, maka katanya dibawalah pengajuan ini ke Mahkamah Langit katanya. Ada yang komen seperti itu. Sampai segitunya gitu loh, menurut saya seperti itu, sampai segitunya. Teman-teman semua, jangan seperti itulah. Kita semua sama kok. Walaupun Bapak 02 yang menang, tetap aja kalau kerjaannya nguli aja gitu, ya kan? Nggak akan berubah. Yang berubah ya hanya pemikiran aja, bahwa mungkin begini. Kita lihat aja 5 tahun ke depan, itu aja 5 tahun ke depan. Toh kan presiden ini 5 tahunan ya, kalau enggak ya 10 tahunan gitu, 2 periode kan seperti itu. pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Ya, pupuslah harapan. Sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas,
Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub. Saya kok jadi gimana ya, perasaan saya mungkin sama ya bagi teman-teman juga semua, mungkin agak kecewa. Tapi di sini saya nggak memilah-milih, kita semua artinya nggak memilah-milih gimana ya, semuanya sama kok, maupun yang berada di barisan 01 ataupun 02 yang sangat garis keras nantinya gitu. Seperti ini, saat pemilihan sudah selesai, usai semua, 02 dilantik. Nah, di situ kita diuji teman-teman. Di ujiannya gimana? Kita akan diuji oleh teman-teman kita yang mungkin beda pilihan gitu. Mungkin satu keluarga itu pilihannya ada yang beda. Nah, di satu keluarga tersebut nantinya timbullah perselisihan gitu karena perbedaan tersebut. Nah, apakah setelah pemilihan ini dilantiklah 02, terus habis itu satu keluarga masih ada perselisihan? Nah, di situ kan gengsinya itu untuk apa ya, bila ngomong lagi, untuk bicara lagi, untuk damai lagi seperti awal semula kan susah. Itu ujiannya gitu. Jadi makanya saya di sini bilang semuanya samanya gimana, saat sudah 02 diangkat menjadi presiden pun, kita yang posisinya saya jadi kuli gitu, kita tetap aja kuli aja gitu, nggak berubah hidupnya gitu, tanpa kita merubah sih dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita, ya kan? Dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Saya tangkap dari pernyataan hakim ini. Katanya jangan dianggap mahkamah sebagai keranjang sampah dan tumpuan untuk mengadili permasalahan gitu. Jadi kalau bukan ke MK, ke siapa lagi? Katanya si MK adalah mahkamah tertinggi negeri ini gitu. Kita harus hormati, independen tentunya. Jadi di sini kok malah jadi seakan ini yang ngajukan permohonan 01 dan 03 ini seakan semuanya salah gitu. Kalau sudah tahu seperti ini, ngapain diterima kemarin kasusnya? Ngapain diterima bahwa begini sampai proses episode 1 sampai kayak drama Korea aja gitu kalau sudah seperti ini, ya kan? Gimana kalau sudah seperti ini? Dibilangnya jangan sampai bilang jangan menganggap bahwa MK adalah mahkamah seperti mahkamah sampah yang semua permasalahan bisa diselesaikan di MK gitu. Nah, ya mau dibawa kemana lagi? Jikalau ada majelis yang lebih tinggi dari MK, ya kita akan bawa gitu. Mungkin bagi 01 dan 03 ada seperti itu karena kita mengusungkan perubahan negeri ini gitu. Aduh, ribet juga ini. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Aduh, ya udahlah, terserah aja. Yang penting saya udah bilang selamat ya bagi 02 untuk kepemimpinannya. Nantinya kita yang akan menjadi, saya yang akan menjadi rakyat Bapak. Saya dukung Bapak. Jika Bapak benar, jika Bapak adil, insya Allah surga menanti Bapak ya. Jangan bilang-bilang ini bawa politik, ya jangan bilang ini bawa agama ke politik. Enggak teman-teman, karena semua di sini cuma sementara, panggung sandiwara. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Itu yang saya tahu, dan kita nggak bisa memungkiri yang punya jabatan pun itu hanya sebentar, dan angka dari angka berapa tahun ke berapa tahun itu saja. Yang foya-foya, yang di atas sana, yang punya kekuasaan, semuanya hanyalah titipan. Itu aja ya. Terima kasih. Selamat untuk 02 untuk dilantiknya Bapak Prabowo Gibran ya.
Terima kasih dan salam damai. Kita damai lagi. Jangan ada bilang saya pihak 01, saya pihak 02. Sudah selesai semuanya teman-teman. Kita mulai lagi bersama untuk memajukan Indonesia ya. Jangan ada lagi pilih-pilih. Udah semuanya sama. Nanti saat kita pemilihan 2020-2029 mungkin kita akan seperti ini lagi. Nggak apa-apa. Itu udah beda, itu warna tersendiri bagi kita. Beda pilihan itu biasa. Cuman setelah beda pilihan tersebut damai lagi. Itu yang harus kita prioritaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.